Gugusan Bukit Barisan kini ditimpa bencana ekologis yang tak terbayangkan sebelumnya. Ratusan nyawa manusia hilang sia-sia. Musnahnya harta benda, ribuan orang terpaksa mengungsi. Apalah daya, banjir bandang telah meluluh lantakkan hamparan kehidupan mereka. Dalam sekejap, air bercampur lumpur pekat menggulung bersama ribuan ton kayu. Perkampungan itu kini rata, ditimbun lumpur bersama sisa-sisa harta benda warga. Bencana di Sumatera seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan dan investasi yang merusak lingkungan. Kini, warga dipaksa memaklumi bahwa bencana ini adalah suratan takdir, bukan karena salah urus tata kelola hutan. Kondisi semacam ini tentu tak hanya terjadi di Sumatera. Hampir di semua tempat di Republik ini, tata kelola lingkungannya bermasalah. Lalu, sampai kapan lingkaran setan bencana ekologis ini akan berakhir? Masih di Pulau Sumatera, bergeser sedikit ke tengah, Pulau Rempang. Sebuah pulau di tengah gugusan Kepulauan Riau ini makin tak menentu nasibnya. Ambisi investasi raksasa memaksa ribuan warga pindah, kampung-kampung adat digusur. Rempang Eco City, proyek strategis nasional yang muncul di akhir kekuasaan Presiden Jokowi, adalah potret investasi yang meminggirkan hak-hak warga serta mengancam keberlangsungan ekosistem. Dengan sokongan pemerintah pusat, proyek strategis nasional berlabel hijau Rempang Eco City akan mengubah landscape Pulau Rempang. Tentunya, kerusakan akan semakin masif ketika alat-alat berat mengiris pemukiman, bukit-bukit, dan kawasan pesisir sebagai daerah yang dikorbankan. Pulau Rempang menjadi kawasan yang dikorbankan demi kepentingan modernisasi tanpa partisipasi warga. Pencaplokan lahan secara paksa dan konflik agraria sudah di depan mata. Melalui proyek pembangunan Rempang Eco City, kerusakan lingkungan secara besar-besaran semakin sulit untuk dibendung. Apakah Rempang akan menjadi korban berikutnya? Kita bergeser ke Pulau Sulawesi. Laikang, desa yang terletak di ujung Kabupaten Takalar ini sangat kaya dengan hasil laut. Namun saat ini masyarakat di desa Laikang terancam dengan rencana pembangunan kawasan industri Takalar yang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 3.500 hektar. Wilayah yang selama ini menjadi ruang penghidupan mereka, kawasan pesisir, kawasan-kawasan di sekitarnya terancam akan dialihfungsikan menjadi kawasan industri yang berdampak besar terhadap kehidupan mereka, terutama dampak sosial dan juga dampak ekonomi ke depan. Selama ini, masyarakat diiming-imingi dengan janji peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi. Permasalahannya tidak hanya sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Ada berbagai faktor dan dampak jangka panjang yang akan dihadapi oleh masyarakat, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan. Lagi-lagi, warga Laikang dipaksa untuk menerima dampaknya. Janji kosong kesejahteraan hanya jadi jargon pembangunan. Jangan sampai desa Laikang diasosiasikan menjadi daerah kosong, padahal di situ ada warga, ada ruang-ruang kehidupan yang setelah berjalan puluhan tahun yang akan menerima dampaknya. Kini, kebijakan korup dalam tata kelola lingkungan telah membawa dampak mengerikan bagi rakyat. Bencana ekologis di Sumatera bukan soal curah hujan yang tinggi, tapi bukti nyata kebijakan yang korup. Mari lihat data laju deforestasi yang makin tak terkendali. Hanya demi ambisi memperluas perkebunan sawit, pemerintah rela mengorbankan tutupan hutan. Bahkan seorang presiden begitu mudahnya dan tanpa rasa malu menyebut bahwa tak perlu takut deforestasi. Ekspansi industri perkebunan dan tambang pada kenyataannya semakin memperparah konflik agraria, mendegradasi lingkungan, dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada hutan. Kini, dampak deforestasi menjadi teror paling mematikan bagi rakyat. Rakyat yang menanggung akibatnya. Kita ke Halmahera. Di sektor tambang, khususnya di Halmahera, kerusakan ekologis juga tak menjadi perhatian utama pemerintah. Sentralisasi izin tambang meninggalkan celah lemahnya regulasi yang menimbulkan kerentanan dalam menangani risiko lingkungan. Biaya sosial dan lingkungan yang signifikan
tak pernah diperhitungkan secara memadai. Masyarakat seolah dibiarkan menanggung sendiri dampaknya. Kerusakan tak hanya terjadi di darat, di laut, pulau-pulau kecil menjadi ruang terbuka bagi kepentingan korporasi dan elit politik. Dalam 2 dekade terakhir, pulau-pulau kecil semakin menjadi sasaran ekspansi industri ekstraktif, termasuk pertambangan mineral batu bara, perkebunan monokultur, dan konsensi kehutanan yang mengancam keseimbangan ekologis dan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. Kita dan miliaran orang di seluruh dunia menghadapi konsekuensi akibat perubahan iklim setiap hari. Apalagi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang parah, termasuk Indonesia. Lemahnya keterbukaan dan akuntabilitas semakin meningkatkan resiko penyalahgunaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk mengatasi krisis iklim. Kebijakan dan regulasi iklim seringkali mendapat pengaruh yang tidak semestinya dari kelompok oligarki yang semakin memperparah kerusakan lingkungan. Kekuatan korup seringkali mendikte kebijakan, membungkam pengawasan, dan melemahkan keseimbangan dalam kekuasaan. Pada akhirnya, rakyat yang selalu menjadi tumbal akibat keserakahan elit. Bencana ini menjadi pelajaran bahwa rakyat tak boleh diam ketika kebijakan negara hanya menguntungkan elit. Ketika rakyat dibungkam, kita wajib melawan.